Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata. Anak seorang janda miskin selalu beri makan anak lusuh. Tapi saat orang tuanya datang, balasannya mengejutkan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Matahari mulai turun perlahan di langit barat. Sinarnya mengintip malu-malu dari balik pepohonan dan awan kelabu. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, berdiri sebuah warung kayu tua milik seorang janda miskin bernama Bulina. Warung itu sederhana, dengan papan-papan yang mulai lapuk dimakan usia. Di sanalah ia menghidupi satu-satunya anak perempuannya, Naila, gadis kecil berusia 9 tahun yang setiap hari ikut membantu menjaga warung. Sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, Naila sedang menyapu halaman warung ketika matanya menangkap sosok yang sangat familiar. Seorang anak laki-laki berpakaian kumal berdiri tak jauh dari pintu warung. Wajahnya penuh debu, rambutnya awut-awutan, dan tatapannya, seperti biasa, menghindari pandangan siapapun. Ia tidak pernah berbicara banyak, hanya berdiri diam, menatap nasi bungkus yang tersusun rapi di atas meja dagangan Bulina. "Nak, itu anak yang kemarin-kemarin lagi ya?" tanya Bulina pelan, sambil melipat plastik bekas dagangan. Naila mengangguk. "Iya Bu, dia lagi. Sejak 3 minggu lalu. Dia datang terus setiap sore. Tapi gak pernah bilang apa-apa. Diam aja." Bulina menatap anak itu sesaat. Ia mengambil satu bungkus nasi yang masih hangat, lalu menyerahkannya kepada Naila. "Kasih ini ke dia. Kasihan, dia pasti lapar." Dengan langkah ringan namun hati-hati, Naila menghampiri bocah itu. Anak itu sempat terlihat ragu, tetapi begitu nasi bungkus itu disodorkan ke tangannya, ia langsung menerimanya dengan kedua tangan yang kotor dan gemetar. "Terima kasih," bisiknya lirih. Suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. Naila hanya tersenyum kecil. "Besok datang lagi ya. Kalau lapar, kita selalu ada makanan," kata Naila lembut. Namun anak itu hanya menunduk, tidak menjawab. Ia segera duduk di pojok dekat tiang bambu, menyantap nasi perlahan-lahan, seolah takut makanan itu akan lenyap sebelum habis dikunyah. Sementara itu, Bulina hanya bisa memperhatikan dari dalam warung. Ada yang aneh dari bocah itu. Wajahnya pucat, dan ada bekas luka samar di pelipis serta lengannya. Tapi setiap kali ditanya, ia selalu menggeleng atau diam membisu. Naila pernah mencoba mengajaknya bermain, tapi bocah itu seolah hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak pernah dijelaskan. Hari berganti hari, minggu pun berlalu. Anak itu, yang akhirnya menyebut namanya Raffi, datang makin sering. Setiap senja menjelang, tepat ketika warung hampir tutup dan jalanan mulai sepi, ia akan muncul dari balik tikungan gang, diam-diam, seperti bayangan. "Dia selalu datang pas sore," gumam Naila suatu hari. "Kayak tahu kapan kita lagi gak banyak pembeli." Sore itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung berat, dan angin bertiup dingin. Bulina sudah hendak menutup warung ketika suara sepeda motor terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, Raffi yang sedang duduk di pinggir warung berdiri kaku. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia langsung bersembunyi di balik meja kayu, tubuhnya gemetar. Bulina terkejut. "Nak, kamu kenapa?" tanyanya khawatir. Raffi hanya menggigit bibirnya. Ia tak menjawab. Motor itu pun melintas. 2 orang pria berbadan besar duduk di atasnya. Salah satu dari mereka menoleh ke arah warung sesaat, sebelum akhirnya motor menghilang di tikungan jalan. Seketika, angin terasa lebih dingin. Suasana menjadi sunyi. Bulina dan Naila saling berpandangan, merasakan firasat yang sulit dijelaskan. Raffi masih bersembunyi di bawah meja, memeluk lututnya erat-erat. Ketika Bulina mencoba mendekat, bocah itu memohon lirih. "Jangan kasih tahu siapa-siapa ya Bu. Tolong." Bulina menatapnya lama. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Dan mungkin, sejak awal,
Kedatangan Raffi ke warung kecil mereka bukanlah kebetulan semata. Malam menjelma dengan cepat. Langit diselimuti awan kelabu, menyisakan hanya sedikit cahaya dari lampu jalan yang berkedip redup. Bulina dan Naila sudah bersiap menutup warung saat rintik hujan mulai turun satu persatu, menimpa atap seng yang sudah berkarat. Tapi Raffi belum beranjak. Ia masih duduk diam di pojok, memeluk lututnya sambil sesekali menatap jalan yang mulai lengang. "Raffi, kamu gak pulang?" tanya Bulina hati-hati sambil menyampirkan selendang ke bahunya. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menggeleng perlahan. Wajahnya masih sama, pucat dan penuh rasa takut. Naila menghampirinya dan duduk di sebelahnya, memberikan potongan singkong goreng hangat yang tadi belum sempat habis terjual. "Kamu bisa nginep di sini kalau mau," bisik Naila. "Ibu gak keberatan kok." Untuk pertama kalinya, Raffi mengangkat wajahnya dan menatap Naila lebih lama dari biasanya. Ada harapan kecil di sorot matanya, meski masih dibungkus rasa cemas. Setelah semua beres, Bulina menggelar tikar tua di lantai ruang tamu kecil mereka. Raffi tidur di sana malam itu, dengan selimut tipis dan bantal yang sudah usang. Tapi tidurnya tak pernah benar-benar lelap. Beberapa kali ia terbangun karena mimpi buruk. Tubuhnya berkeringat meski udara begitu dingin. Di sudut ruangan, Bulina duduk terjaga, menatap bocah itu dengan iba. Pagi harinya, kabut masih menggantung saat Bulina membuka pintu depan. Hembusan angin membawa aroma tanah basah. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Matanya menyipit saat melihat jejak sepatu berlumpur di depan gang, menuju semak-semak dekat pagar. "Siapa yang jalan-jalan ke sini pagi-pagi?" gumamnya. Ia tak sempat memikirkan lebih jauh karena suara langkah tergesa datang dari arah belakang. Naila berlari kecil menghampiri ibunya. "Bu, tadi waktu aku keluar mau buang sampah, aku lihat ada bayangan di balik semak itu. Dia kayak ngintip ke arah rumah kita." Bulina langsung waspada. Matanya menajam ke arah semak yang dimaksud Naila. Tapi saat ia melangkah lebih dekat, bayangan itu sudah tak ada. Hanya daun basah yang bergoyang pelan, seperti baru saja dilewati seseorang. Raffi, yang sejak tadi menguping dari dalam, langsung berdiri. Tubuhnya menegang. "Mereka," bisiknya nyaris tak terdengar. "Mereka tahu aku di sini." "Kamu maksud siapa, Nak?" tanya Bulina, mencoba menenangkan. Raffi menunduk. Tangannya mengepal. Bibirnya bergetar. Tapi ia tetap tak menjawab. Malam kembali tiba. Hujan deras mengguyur atap seng dengan suara yang menenggelamkan seluruh suara lain. Bulina sedang di dapur, merebus air untuk membuat teh hangat. Sementara itu, Raffi duduk di sudut ruang tamu, memeluk kakinya. Wajahnya terlihat sangat letih. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu depan. "Tok, tok, tok." Bulina mematung. Naila yang sedang menyisir rambut di dalam kamar langsung menoleh ke arah suara. Hujan belum juga reda, dan tak mungkin ada tamu yang datang di jam seperti ini. "Tok, tok, tok." Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Dengan langkah pelan, Bulina berjalan ke pintu. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara berat. Tak ada jawaban. Hanya hujan yang mengguyur makin deras. Bulina membuka sedikit celah pintu. Tapi yang ia lihat hanya halaman kosong. Dan di ujung sana, seseorang berdiri. Sosok perempuan dengan pakaian basah kuyup, rambut acak-acakan, dan wajah yang tampak kelelahan. Raffi melihat ke arah pintu. Saat matanya bertemu dengan sosok itu, tubuhnya langsung membeku. "Ibu?" bisiknya lirih. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Dan sebelum Bulina sempat bertanya lebih jauh, Raffi berlari keluar, langsung memeluk perempuan itu yang kini sudah menjatuhkan diri ke lutut, menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan. "Ibu nyari kamu, Nak. Ibu nyari kamu kemana-mana." Tapi di balik pelukan itu, dari balik semak basah, sepasang mata mengawasi mereka dalam diam. Seseorang memperhatikan dengan tatapan tajam dari kegelapan. Dan ia belum selesai. Hujan belum juga berhenti. Langit malam seperti menumpahkan seluruh bebannya ke bumi. Air menggenang di halaman kecil rumah Bulina.
Di dalam rumah, suasana berubah haru. Perempuan yang muncul dari balik hujan itu tak lain adalah ibu kandung Raffi. Wajahnya sayu, matanya sembab, tubuhnya kurus seperti habis terseret keputusasaan bertahun-tahun. Ibu nyari kamu kemana-mana. Raffi, sejak kamu hilang, ibu gak pernah tenang. Raffi memeluk ibunya erat. Tangisnya pecah, tapi tubuhnya masih kaku. Meskipun rindu dan haru mengalir, ketakutan yang tertanam dalam benaknya belum juga sirna. Bulina berdiri di belakang mereka, membiarkan momen itu berlangsung tanpa gangguan. Namun pikirannya bekerja cepat. Jika ini benar ibu kandung Raffi, kenapa ia baru muncul sekarang? Dan siapa yang mengejar bocah itu selama ini? Setelah beberapa saat, mereka masuk ke dalam rumah. Bulina mengambilkan handuk kering dan baju ganti milik mendiang suaminya yang sudah lama tak terpakai. Sementara itu, Ibu Raffi duduk di sudut ruang tamu sambil memeluk anaknya yang terus menggigil. Aku tinggal sama suami kedua, ucap Ibu Raffi pelan. Tapi mereka, keluarganya, gak pernah suka sama aku. Waktu Raffi masih kecil, aku kerja jauh. Ternyata diam-diam, anakku dibawa kabur sama orang suruhan mereka. Aku udah cari kemana-mana. Bulina mengangguk pelan. Cerita itu mulai menyambung dengan semua keanehan yang terjadi selama ini. Namun momen tenang itu tak bertahan lama. Tok, tok, tok. Ketukan keras itu kembali terdengar di tengah malam. Kali ini disertai suara sepatu menghentak air di luar rumah. Bulina langsung berdiri. Naila menjerit pelan dan memeluk ibunya. Raffi langsung membenamkan wajahnya ke dada ibunya. Itu mereka. Itu mereka. Suara dari luar terdengar lebih jelas. Kami tahu anak itu di dalam. Jangan bikin masalah, Bu. Bulina melirik ke arah jendela, lalu menarik tirai perlahan. Di luar, dua pria berdiri dengan tubuh basah kuyup. Satu bertubuh besar dan berkepala pelontos. Satunya lagi lebih kurus dengan jaket hitam dan wajah tak ramah. Mereka mengetuk pintu dengan kasar. Sorot mata mereka penuh ancaman. Ibu! Buka pintunya sekarang juga. Bentak pria gemuk. Gak akan saya buka. Teriak Bulina dari balik pintu. Kalian bukan siapa-siapa buat anak ini. Kalau kalian memang keluarga, kenapa dia sampai trauma begitu? Pria bertubuh kurus tertawa kecil. Anak kecil itu cuma belum paham mana yang baik buat dia. Kami cuma mau bawa dia pulang. Kalau memang baik, kenapa badannya penuh luka? Kenapa dia sembunyi tiap dengar suara motor? Hening. Lalu suara menggeram terdengar. Pegangan pintu mulai digoyang-goyang. Bulina langsung mengambil sapu kayu di pojok ruangan. Raffi, Naila, cepat masuk dapur. Sembunyi di belakang lemari. Mereka bergerak cepat. Ibu Raffi menggandeng Raffi ke dapur. Tapi sebelum mereka sampai, suara pecahan kaca terdengar. Jendela sebelah kanan pecah dihantam kayu dari luar. Tangan pria besar menjulur ke dalam, berusaha membuka kunci jendela dari dalam. Dengan keberanian yang tak pernah ia sangka ia miliki, Bulina mengayunkan sapu kayu keras-keras ke tangan itu. Bu! Teriakan keras terdengar dari luar. Pria itu mundur sambil mengumpat. Darah menetes dari tangannya yang terluka. Dasar nenek gila. Kau bakal nyesel. Bulina segera menutup jendela itu dan menyelotnya dengan batang kayu. Ketegangan memenuhi rumah kecil itu. Napas mereka saling berpacu dengan suara hujan dan ancaman dari luar. Ibu Raffi menggenggam tangan anaknya erat-erat. Naila menangis tanpa suara. Raffi hanya bisa menunduk. Tubuhnya menggigil hebat. Suara motor terdengar lagi. Kali ini lebih banyak. Setidaknya 3 kendaraan berhenti di depan gang kecil. Suara langkah kaki menginjak genangan air menggema mendekat. Bulina, bisik Ibu Raffi. Kita gak bisa bertahan di sini. Mereka akan masuk paksa kalau kita tetap diam. Bulina mengangguk cepat. Ia meraih tas kecil berisi dompet dan kunci motor tua peninggalan suaminya. Kita kabur sekarang. Dengan langkah cepat, mereka keluar lewat pintu dapur belakang. Hujan masih deras. Gelap. Angin menusuk tulang. Mereka berlari menyusuri pematang sawah di belakang rumah, menembus semak dan lumpur.
Raffi hampir terjatuh, tapi Naila menangkap tangannya. Cepat, sebelum mereka sadar kita kabur. Seru Bulina dari depan. Tapi saat mereka melangkah lebih jauh, suara teriakan terdengar di belakang. Mereka kabur. Cepat kejar. Malam semakin gelap. Hutan kecil di ujung desa menjadi satu-satunya tempat berlindung yang tersisa. Sementara langkah kaki para pengejar mulai mendekat, dan bayangan bahaya kini mengepung dari segala arah. Langkah kaki menghentak becek tanah. Nafas mereka memburu. Di tengah guyuran hujan yang masih menggila, Bulina menggenggam tangan Naila dan Raffi sekuat tenaga. Sementara ibu kandung Raffi, Bu Sarah, berjalan paling depan, menyibak semak dan ranting yang menghalangi jalan setapak menuju hutan kecil di ujung desa. Di belakang mereka, suara motor mulai mengaum lagi. Sorot lampu dari senter genggam menyapu jalanan. Jeritan kasar dari para pengejar terdengar makin dekat. "Bu, aku capek," ucap Naila lirih. Tubuhnya mulai goyah. Bulina langsung menggendong anaknya. Meski tubuhnya kecil dan kurus, tekad di dalam dirinya jauh lebih kuat dari rasa lelah. Ia tahu, malam ini mereka tidak boleh berhenti. Saat mereka tiba di ujung pematang sawah, jalan setapak menuntun ke dalam rimbunnya pepohonan. Gelapnya hutan seperti menyambut mereka dalam pelukan dingin. Tanah licin, akar pohon menjulur kemana-mana, dan semak belukar penuh duri menghalangi langkah. Namun mereka tak punya pilihan. Masuk ke hutan. Cepat! Desak Bu Sarah sambil menoleh ke belakang. Mereka menyusup ke dalam hutan. Daun-daun basah menampar wajah. Pakaian mereka basah kuyup, dan kaki mulai terasa berat karena lumpur. Tapi mereka terus berjalan, menahan napas, menahan takut, menahan suara. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara motor berhenti. Pecah jadi dua kelompok. Sisir daerah belakang sawah dan semak. Anak itu gak boleh lolos. Bulina menggenggam tangan Raffi makin erat. Tenang, nak. Kita gak akan biarin kamu ketangkep lagi. Raffi mengangguk lemah, tapi tubuhnya terus gemetar. Setiap suara dari ranting yang patah, setiap suara jangkrik yang mendadak berhenti, membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Mereka terus melangkah, menyusuri jalan setapak yang makin sempit dan nyaris tertutup rerumputan. Bu Sarah berhenti sejenak, lalu menunjuk ke sebuah pondok kayu tua yang setengah runtuh di bawah pohon besar. Kita istirahat sebentar di sana. Mereka belum masuk terlalu jauh. Pondok itu seperti gubuk tua bekas penjaga kebun. Lantainya sebagian sudah roboh, atapnya bocor, dan dindingnya penuh lumut. Tapi untuk malam ini, tempat itu adalah surga. Mereka masuk dan duduk di sudut yang masih kering. Nafas tersengal. Lelah merayapi seluruh tubuh. Bulina membuka tas kecilnya, mengambil 2 potong roti kering dan sebotol air minum. Ia membaginya sedikit-sedikit untuk Naila dan Raffi. Meski sedikit, makanan itu seolah menjadi penyambung tenaga yang tersisa. "Bu," suara Raffi pelan. "Kalau nanti mereka ketemu kita, aku bakal nyerah aja. Biar ibu dan yang lain gak apa-apa." Sontak Bulina memeluk anak itu. "Jangan pernah bilang kayak gitu lagi. Nak, kamu bukan beban. Kamu bukan masalah. Kamu berhak hidup tenang." Air mata Raffi tumpah. Matanya menatap dalam gelap. Tubuhnya mulai lunglai. Tiba-tiba, brak, suara sesuatu jatuh dari belakang pondok. Semua tersentak. Bulina langsung berdiri, meraih sepotong kayu yang bersandar di dinding. Bu Sarah menahan napas. "Jangan bersuara." Langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Sepatu menginjak daun kering. Suara ranting terinjak patah. Kemudian, terdengar suara lelaki yang sangat dikenali oleh Raffi. "Raffi, ayo keluar. Kami gak akan sakitin kamu. Kami cuma mau bawa kamu pulang." Raffi membeku. Bibirnya bergetar. Ia mengenali suara itu. Orang yang dulu menamparnya, yang menyekapnya, yang membuatnya lari berkali-kali. Bulina menutup mulut Raffi perlahan, menahan isak tangis yang hendak pecah. Mereka semua diam membatu. Langkah kaki makin dekat. Senter menyinari celah-celah papan pondok yang berlubang. Tiba-tiba,
Cahaya itu berhenti tepat di dinding sebelah kiri. Seseorang mendekat. Nafasnya terdengar dari luar. Aku tahu kalian di dalam. Gak usah sembunyi. Anaknya pasti takut. Tapi kami keluarganya. Kami punya hak. Bulina menahan geram. Ia tahu itu kebohongan. Ia tahu, kalau Raffi keluar, semuanya akan berakhir buruk. Langkah itu menjauh perlahan. Lalu hening. Bu Sarah menyentuh bahu Bulina pelan. Kita harus keluar dari hutan sebelum mereka kembali. Raffi, meski lelah, mengangguk pelan. Aku siap, Bu. Mereka bangkit dan berjalan diam-diam menyusuri jalan setapak yang makin dalam ke hutan. Di kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong. Langit mulai terang sedikit. Tapi bahaya masih belum pergi. Tiba-tiba dari balik semak, muncul cahaya lampu mobil. Mereka di situ. Terdengar teriakan keras. Lari! Teriak Bulina. Mereka berlari sekuat tenaga. Raffi hampir jatuh tapi Naila menarik tangannya. Bu Sarah menoleh dan melihat seseorang sudah mengejar mereka dari belakang. Mobil itu memutar arah. Jalan menurun berkerikil memaksa pengemudi menekan rem mendadak. Ban selip. Mobil oleng. Seseorang di belakang jatuh ke jurang kecil. Teriakan menggema. Tapi mereka tak berhenti. Terus berlari, terus menyusup. Hingga akhirnya jalan terbuka ke arah jalan besar. Sebuah mobil hitam terparkir di sana. Bu Sarah menarik kunci dari saku bajunya. Masuk. Cepat. Mereka semua masuk ke dalam mobil. Pintu dikunci. Mesin dinyalakan. Mobil melaju kencang di jalanan berbatu. Meninggalkan hutan gelap. Meninggalkan ketakutan. Namun tatapan Raffi masih belum tenang. Di kaca spion belakang, sorot lampu motor masih terlihat. Mereka belum benar-benar lepas. Mobil hitam itu melaju di jalanan kampung yang basah, melewati persawahan, pemukiman, dan akhirnya menyatu dengan jalan besar yang sunyi. Hujan telah reda, tapi genangan air masih tersisa di mana-mana. Udara pagi terasa dingin menusuk, seolah sisa malam belum sepenuhnya pergi. Bu Sarah menggenggam setir erat-erat. Matanya menatap lurus ke depan. Namun keringat dingin membasahi pelipisnya. Raffi duduk di kursi belakang bersama Naila dan Bulina. Wajah bocah itu masih pucat. Meski mereka berhasil lolos dari kejaran, bayangan ketakutan belum juga pudar dari matanya. Mereka pasti masih ngejar kita. Gumam Bu Sarah. Tapi aku tahu satu tempat aman buat sementara. Mobil berbelok ke jalan kecil yang mengarah ke perbukitan. Tidak ada lampu jalan. Hanya cahaya remang fajar dan suara burung-burung hutan yang mulai terdengar dari kejauhan. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah panggung tua yang tersembunyi di balik kebun bambu. Rumah itu milik seorang sahabat lama Bu Sarah, seorang guru mengaji yang tinggal sendiri sejak istrinya wafat. Di sini dulu, Bu. Beliau orang baik. Kita bisa aman sebentar, kata Bu Sarah seraya turun dari mobil. Pak Raffiuddin, sang tuan rumah, menyambut mereka dengan hangat meski heran melihat wajah-wajah yang tampak seperti baru keluar dari pelarian panjang. Setelah Bu Sarah menjelaskan sedikit tentang situasinya, lelaki parubaya itu segera mempersilakan mereka masuk. Malam itu, angin berembus lembut dari sela-sela jendela bambu. Di ruang tamu kecil rumah panggung itu, akhirnya Raffi bisa tertidur. Naila menemani, duduk di sampingnya sambil sesekali menyelimuti tubuh mungil temannya yang tampak masih lelah. Bulina duduk berdua dengan Bu Sarah di dapur kecil. Mereka berbicara pelan agar tak membangunkan anak-anak. Aku harus jujur, Bulina, ucap Bu Sarah lirih. Ada sesuatu yang belum aku ceritakan sepenuhnya. Bulina menoleh. Apa maksudnya? Bu Sarah menarik napas dalam. Yang menculik Raffi waktu itu, bukan orang asing, tapi saudara tiri suami aku sendiri. Dia iri karena suamiku sempat mewariskan aset atas nama anakku. Mereka takut harta keluarga jatuh ke tanganku. Jadi mereka menghilangkan Raffi supaya aku kehilangan segalanya. Bulina terdiam. Matanya membulat. Allahu Akbar. Tapi yang lebih menyakitkan, suamiku waktu itu malah ikut menutupi semuanya. Ia bilang Raffi hilang karena kelalaianku. Aku dituduh,
difitnah, bahkan diusir dari rumah. Aku sempat masuk rumah sakit jiwa karena tekanan itu. Selama bertahun-tahun aku gak bisa ketemu Raffi. Sampai satu waktu, aku dapat informasi kalau ada anak kecil dengan ciri-ciri Raffi terlihat di pinggir kota. Bulina memejamkan mata. Tangannya meremas sudut rok. Ternyata itu memang dia, lanjut Bu Sarah. Tapi yang bikin aku gak habis pikir, gimana anak sekecil itu bisa bertahan hidup di jalanan? Sendirian? Siapa yang nolongin dia selama ini? Bulina tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Matanya menerawang jauh. Keesokan paginya, Raffi sudah mulai lebih tenang. Ia bahkan mau sarapan bersama. Tapi saat mereka hendak bersiap pergi untuk mengurus surat dan perlindungan hukum, sesuatu yang tak diharapkan kembali terjadi. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah panggung itu. 3 orang pria turun dengan langkah tergesa. 2 di antaranya adalah pria-pria yang mengejar mereka sebelumnya. Yang satu lagi adalah seseorang yang membuat Bu Sarah berdiri kaku di tempat. "Pak Andra," bisiknya. "Itu dia, mantan suami saya." Raffi yang melihat dari balik jendela langsung berlari ke dalam kamar dan mengunci diri. Pintu rumah diketuk dengan keras. "Bu Sarah, kita tahu kamu di dalam. Keluar sekarang juga." Pak Raffiuddin berdiri dan membuka pintu sedikit. "Kalian siapa? Ini rumah saya. Kami keluarga dari anak yang kalian sembunyikan. Kami punya hak atas dia." "Dia bukan milik kalian," jawab Pak Raffiuddin tegas. "Dan kalian gak bisa sembarangan datang dan mengusik." Pria itu menggeram. "Kami datang baik-baik. Jangan paksa kami berlaku kasar." Bu Sarah berjalan ke depan. "Kalian sudah cukup jahat. Kalian yang menculik Raffi. Kalian yang memisahkan dia dari ibunya sendiri." Andra menatapnya tajam. "Kamu sudah kehilangan hak atas anak itu sejak lama. Jangan coba main hukum. Kamu tahu siapa aku." "Terserah kamu siapa, Andra. Aku akan lawan. Dan sekarang aku gak sendirian." Suasana semakin tegang. Naila berlari ke kamar dan memeluk Raffi. "Jangan takut. Ibu kamu di sini. Ibu kamu gak akan biarin mereka ambil kamu lagi." Tiba-tiba, terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Bulina menoleh keluar jendela. Sebuah mobil patroli datang dan berhenti di halaman depan. Beberapa petugas keluar dan segera mengepung para pria tersebut. Salah satu dari polisi itu membawa berkas laporan dan surat penahanan. "Pak Andra, saudara kami tangkap atas laporan penculikan anak dan penganiayaan. Silakan ikut kami." Andra terpaku. "Siapa yang melapor?" Bulina melangkah maju, menyerahkan berkas ke polisi. Saya saksinya. Dan saya sudah tahu semuanya." Raffi keluar dari kamar, berdiri di samping ibunya. Wajahnya masih gemetar, tapi untuk pertama kalinya, ia mengangkat kepala dengan tenang. "Sekarang aku gak takut lagi," ucapnya pelan. Bu Sarah memeluk anaknya. Kali ini tanpa air mata. Hanya kelegaan. Kelegaan yang bertahun-tahun ia tunggu. Tapi dari kejauhan, di balik bayang-bayang pepohonan, ada sepasang mata lain yang memperhatikan mereka dalam diam. Seseorang yang belum menyerah. Pagi itu langit cerah. Udara perbukitan begitu segar dan menenangkan. Daun-daun bambu bergoyang pelan ditiup angin. Suara burung bersahutan di kejauhan. Tapi ketenangan itu tak sepenuhnya menyapu rasa gelisah dari hati Bulina dan Bu Sarah. Meski para pengejar telah ditangkap, dan Raffi telah kembali ke pelukan ibunya, namun ada firasat aneh yang mengendap di benak mereka. Firasat bahwa semuanya belum benar-benar selesai. Pak Raffiuddin menutup pagar depan rumah panggung miliknya dan berkata lirih. "Semalam aku sempat lihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon beringin dekat pagar. Aku kira itu perasaanku saja. Tapi ketika aku ke sana pagi ini, aku lihat jejak sepatu masih basah." Bulina menegang. "Maksudnya, ada yang masih mengintai?" Pak Raffiuddin mengangguk pelan. "Bisa jadi." Raffi duduk di lantai kayu rumah itu, menatap keluar jendela. Wajahnya masih terlihat lelah. Di sampingnya,
Naila duduk sambil menggambar di kertas kusut dengan pensil pendek. Ia mencoba menghibur sahabat barunya dengan caranya sendiri. "Kamu mau gambar?" tanya Naila, sambil menyodorkan kertasnya. Raffi hanya mengangguk. Tapi saat ia mengambil pensil, ia menggambar sesuatu yang membuat Bulina menahan napas saat melihatnya. Sebuah gambar. Seorang pria tinggi, bertopi, dengan tatapan tajam. Di belakangnya ada mobil hitam dan seekor anjing besar. Goresan kasar itu menggambarkan ketakutan yang masih tertanam dalam benak Raffi. "Dia sering muncul di mimpi aku," kata Raffi pelan. "Dulu waktu aku kabur dari rumah, dia yang kejar aku. Tapi aku sembunyi di kolong jembatan sampai malam." "Siapa dia, Nak?" tanya Bu Sarah, berlutut di samping anaknya. "Aku gak tahu namanya. Tapi dia yang paling galak. Dia yang pukul aku kalau aku nangis." Bulina menatap Bu Sarah. Bisa jadi dia belum tertangkap. Bu Sarah menunduk. Berarti, masih ada satu bahaya yang belum selesai. Hari itu mereka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah panggung. Setidaknya 2 hari lagi hingga keadaan benar-benar aman. Polisi setempat pun bersedia mengirimkan patroli malam bergantian untuk memastikan mereka tak lagi diganggu. Namun malam ketiga, kejadian aneh kembali terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, suara langkah terdengar di bawah rumah panggung. Papan bambu berderit pelan, seperti ada yang sengaja menginjaknya perlahan. Pak Raffiuddin yang tidur di dekat pintu langsung bangun. Ia mengambil senter dan menyinari ke bawah. Tapi tak terlihat siapapun. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari belakang rumah. Daun pisang bergesekan keras. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan halus namun menghantam tepat di dinding belakang rumah. Bulina bangun dari tidurnya. Ia membangunkan Bu Sarah dan langsung membawa Naila dan Raffi ke ruangan tengah. "Jangan nyalakan lampu. Tetap tenang." Pak Raffiuddin mengambil kayu panjang dan pelan-pelan membuka jendela kecil di samping. Ia menyinari luar dengan senter. Tak terlihat apapun. Tapi suara ranting yang patah terdengar makin jelas. Tiba-tiba, terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Lalu disusul suara deru motor tunggal, mengelilingi sekitar kebun bambu. "Dia," ucap Raffi dengan suara gemetar. "Itu dia." Bulina langsung menarik anak itu ke pelukannya. Tubuh kecil itu gemetar hebat. Pak Raffiuddin menyalakan alarm bambu yang tergantung di tiang depan rumah. Suara keras dari kentongan kayu menggema di sekitar desa. Tak lama kemudian, beberapa warga yang mendengar datang membawa obor dan alat seadanya. Senter warga menyisir sekitar rumah. Di belakang kebun, mereka menemukan jejak motor yang berputar-putar, dan sisa rokok masih menyala di bawah pohon pisang. Tapi pelakunya telah lenyap dalam gelap. Pagi harinya, polisi datang kembali dan melakukan penyisiran. Namun tak ada tanda-tanda siapa pelakunya. Yang mereka temukan hanyalah bercak lumpur di dinding rumah dan selembar kain hitam kecil yang tersangkut di pagar bambu. "Kami curiga ini orang bayaran. Dia bukan bagian dari keluarga Bu Sarah, tapi disewa untuk mengambil kembali Raffi secara paksa," kata salah satu penyidik. Bulina mengangguk. Itu sebabnya dia tidak menyerah meski yang lain sudah ditangkap. Situasi semakin genting. Pak Raffiuddin menawarkan satu usulan yang tak disangka. "Saya punya saudara di kota. Dia pengasuh panti anak yatim. Tempat itu dijaga baik. Ada petugas dan CCTV. Kalian bisa tinggal sementara di sana. Lebih aman untuk Raffi." Bu Sarah berpikir sejenak. "Itu jauh. 2 jam dari sini. Tapi aman." Mereka semua setuju. Pagi berikutnya, dengan bantuan polisi yang mengawal, mereka berangkat menuju kota. Raffi duduk di kursi belakang mobil bersama Naila dan Bulina. Wajahnya masih tegang, tapi sorot matanya sedikit berubah. Kali ini, ada keberanian kecil tumbuh di sana. Mereka meninggalkan desa itu. Tapi dari sebuah bukit kecil di kejauhan, seseorang berdiri menatap mobil yang menjauh. Topi hitamnya menutupi wajahnya, dan seekor anjing duduk di sampingnya. Ia tersenyum sinis dan berbisik lirih. "Belum selesai."
Langit kota terlihat berbeda. Gedung-gedung menjulang, suara kendaraan mendominasi udara, dan denyut kehidupan terasa lebih cepat daripada kampung perbukitan yang baru saja mereka tinggalkan. Tapi bagi Raffi, meski suara kota mengusik, tempat ini terasa lebih aman. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua namun kokoh bertingkat 2. Di gerbangnya tertulis, Panti Asuhan Al-Hidayah, tempat anak-anak menemukan harapan. Seorang perempuan berhijab lebar dan berwajah teduh menyambut mereka. Namanya Bu Ningsih. Beliau adalah kepala panti dan adik kandung Pak Raffiuddin. Ayo masuk, semuanya. Sudah disiapkan kamar untuk kalian. Dan insya Allah, kami akan jaga Raffi baik-baik. Langkah pertama Raffi di dalam panti terasa seperti memasuki dunia baru. Dinding-dinding penuh lukisan anak-anak, lantai bersih dan wangi, dan suara anak-anak tertawa di halaman belakang seperti memberi energi baru yang ia tak pernah rasakan selama bertahun-tahun. Namun di balik senyuman hangat, Bu Ningsih tahu cerita ini belum selesai. Ia membaca sorot mata Bu Sarah. Ia paham dari cara Raffi berjalan dan menunduk setiap ada suara keras. Malam pertama mereka di panti dilalui dalam keheningan. Bu Ningsih menempatkan mereka di kamar paling belakang, dekat ruang pengawas. Ada CCTV di lorong, 2 penjaga malam, dan sistem penguncian ganda di gerbang utama. Namun seperti malam-malam sebelumnya, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 dini hari, kamera CCTV di gerbang menunjukkan sosok seseorang berdiri lama, menghadap langsung ke kamera. Ia tidak mencoba masuk, hanya berdiri, diam. Topi hitam, jaket lusuh, wajah tak terlihat jelas. Petugas keamanan panti langsung membangunkan Bu Ningsih. Mereka memutar ulang rekaman itu, dan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, sosok itu berdiri selama 30 menit tanpa bergerak sedikit pun, sebelum akhirnya berjalan menjauh ke arah selokan. Ketika mereka mengecek lokasi di pagi hari, tak ada jejak. Tapi bau tanah basah dan jejak sepatu bot tertinggal samar di paving blok depan gerbang. Bu, aku harus jujur, ucap Bu Sarah sambil menunduk. Bu Lina dan Bu Ningsih menatapnya. Aku tahu siapa dia. Pria bertopi hitam itu. Dia bukan orang suruhan biasa. Dia adalah pembunuh bayaran. Saudara tiri mantan suamiku menyewa dia bukan cuma untuk ambil Raffi, tapi juga untuk membuat kami menghilang. Bu Lina tertegun. Astagfirullah. Aku gak pernah berpikir mereka akan sampai segelap itu. Tapi aku juga gak bisa sembunyi terus. Aku harus hadapi ini. Bu Ningsih memegang tangan Bu Sarah. Dan kamu gak sendirian. Hari itu juga, Bu Ningsih menghubungi seorang pengacara dan 2 wartawan media lokal. Kisah Raffi dan pelarian mereka disusun dalam bentuk laporan investigatif. Video dokumenter singkat dibuat. Pengacara pun mulai memproses perlindungan hukum untuk Bu Sarah dan hak asuh resmi untuk Raffi. Namun langkah besar itu bukan tanpa risiko. Malam kedua, seseorang menyusup ke atap panti. Petugas keamanan menemukan tali tambang tergantung dari pohon besar ke arah lantai 2. Tapi yang membuat semua orang syok, di depan jendela kamar Raffi, ada coretan darah ayam berbentuk silang. Bu Ningsih langsung mengumpulkan semua anak di aula dan memperketat penjagaan. 2 petugas tambahan dipanggil. Polisi datang pagi itu untuk menyelidiki dan membawa rekaman CCTV. Sementara itu, Raffi hanya duduk memeluk lutut di pojok kasur. Aku capek lari terus, Bu, katanya lirih pada Bu Lina. Aku cuma pengen sekolah, main sama Naila, tidur tanpa takut. Bu Lina memeluknya. Raffi, keberanian kamu lebih besar dari semua ketakutan itu. Kamu bukan anak kecil yang lemah. Kamu yang bertahan, dan kamu juga yang akan menang. 3 hari kemudian, berita tentang Raffi dan ibunya mulai ramai di media. Kisah pelarian mereka menyentuh hati banyak orang. Beberapa aktivis perlindungan anak bahkan turun tangan. Nama-nama pelaku mulai disebut, dan tekanan publik pun mulai menguat. Namun musuh mereka tidak tinggal diam. Sore itu, sebuah paket tanpa pengirim tiba di gerbang panti. Petugas membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada boneka anak-anak dan selembar foto. Foto Raffi sedang duduk di taman belakang panti.
Foto itu diambil dari balik pagar, diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Seketika semua orang sadar, mereka sedang diawasi. Bu Lina gemetar. Bu Sarah terduduk lemas. Raffi hanya bisa menatap kosong ke dinding. Dia tahu kita di mana. Namun justru di tengah tekanan itu, harapan muncul. Seorang jaksa tinggi dari Kejaksaan Negeri yang membaca berita Raffi menghubungi Bu Ningsih. Ia mengaku pernah menangani kasus serupa dan siap melindungi mereka. Saya bisa minta proses percepatan penahanan terhadap pihak-pihak yang masih bebas. Tapi kami butuh kesaksian langsung dari Raffi dan rekaman asli wajah pelaku. Mereka semua berpandangan. Keputusan berat harus diambil. Tapi Raffi, yang selama ini diam dan penuh trauma, akhirnya bicara. Aku siap. Bu Sarah menatap anaknya. Kamu yakin, Nak? Aku gak mau sembunyi lagi, Bu. Ini saatnya aku lawan. Senyum kecil muncul di wajah Raffi. Meski tubuhnya kecil, di dadanya kini tumbuh nyali seorang pejuang. Dan di luar, matahari sore mulai turun perlahan. Tapi cahaya dalam hati anak kecil itu justru mulai menyala lebih terang dari sebelumnya. Gedung Pengadilan Negeri Kota Citrawiyata berdiri megah di tengah hiruk-pikuk jalan utama. Hari itu, awan menggantung rendah, seolah ikut menahan napas bersama hati-hati yang gelisah di dalam ruangan. Di ruang tunggu lantai 2, Raffi duduk dengan pakaian rapi. Rambutnya disisir, kemejanya putih, dan sepasang sepatu sekolah dipinjamkan oleh Panti. Bu Lina duduk di sampingnya, menggenggam tangan kecilnya. Bu Sarah mondar-mandir di dekat jendela, tak bisa menyembunyikan kegugupan. Raffi, kalau kamu takut, kita bisa undur sidangnya, ujar pengacara mereka, Bu Laila, dengan nada lembut. Namun Raffi menggeleng pelan. Aku siap. Hari itu, Raffi akan memberikan kesaksian sebagai korban penculikan dan kekerasan. Namanya dicatat dalam sidang tertutup, dan identitasnya dilindungi oleh undang-undang. Tapi prosesnya tetap berat, karena harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang selama ini membuatnya trauma. Ketika pintu ruang sidang terbuka, semua mata tertuju padanya. Ruangan itu sunyi. Di kursi terdakwa duduk 3 pria. Pak Andra, mantan suami Bu Sarah, Dodi, saudara tirinya yang juga otak dari rencana penculikan, dan Herman, pria bertopi hitam yang menjadi sosok paling menakutkan di hidup Raffi. Wajah Raffi memucat. Tapi Bu Lina mengangguk pelan dari bangku saksi. Ia tidak bicara, hanya menatap anak itu dengan sorot penuh keberanian. Raffi maju perlahan. Duduk di kursi saksi. Hakim memintanya tenang. Kamu tahu siapa orang-orang itu? Tanya hakim dengan suara berat. Raffi mengangguk, lalu menunjuk satu persatu. Dia, yang nyuruh orang pukul aku. Yang itu, yang bawa aku ke rumah kosong dan ngunci dari luar. Dan yang terakhir, dia yang kejar aku waktu aku kabur, yang mukul aku pakai ikat pinggang. Semua orang di ruangan terdiam, termasuk wartawan yang diizinkan meliput dari ruang pengamat. Bu Sarah tak kuasa menahan air mata. Tangisnya tertahan di leher. Ia menutup wajahnya. Hakim mencatat setiap pernyataan. Kuasa hukum terdakwa mencoba membantah, menyebut bahwa semua itu hanya cerita anak kecil yang terlalu banyak menonton televisi. Namun saat Bu Laila mengeluarkan bukti, rekaman video dari CCTV Panti, foto bekas luka dari ponsel Bu Lina, hingga hasil visum, semua tak terbantahkan. Hakim memanggil Herman ke depan. Benar kamu orang yang mengejar anak ini hingga harus sembunyi di bawah jembatan? Herman tertawa kecil. Saya cuma disuruh. Saya dibayar. Siapa yang menyuruh? Dia. Herman menunjuk Dodi. Tiap kali anak itu kabur, saya disuruh ambil. Kalau nangis, suruh diam. Kalau nyusahin, boleh digebuk. Katanya, dia bukan anak penting. Seketika seluruh ruangan bergemuruh. Hakim memukul palu. Cukup. Setelah sidang ditutup, Bu Laila menarik napas dalam. Langkah besar sudah dimulai. Putusan belum keluar, tapi pengadilan anak sudah pasti akan menempatkan Raffi di bawah perlindungan ibunya dengan hak penuh.
Tapi kejutan belum selesai. Sore itu, saat mereka kembali ke panti, sebuah kiriman datang, berupa koper tua yang sudah berkarat. Pengasuh panti memberikannya pada Bu Sarah. Ini tadi diantar kurir dari rumah peninggalan orang tuamu. Katanya ditemukan di gudang bawah tanah yang baru dibongkar. Bu Sarah membuka koper itu. Di dalamnya ada tumpukan buku catatan tua, beberapa foto keluarga, dan satu amplop yang ditulis dengan tangan tua bergetar. Untuk Raffi. Kalau kamu sudah cukup kuat untuk tahu. Di dalam amplop itu terdapat surat, bertuliskan tangan ayah kandung Raffi. Ia meminta maaf, menyebutkan bahwa warisan keluarga sebenarnya telah dialihkan ke atas nama Raffi diam-diam, jauh sebelum konflik rumah tangga terjadi. Namun karena tekanan dari keluarga besar dan fitnah, ia kehilangan kendali dan membiarkan Dodi dan saudara lainnya menguasai harta. Maafkan ayah. Nak, ayah gagal jadi pelindungmu. Tapi harta itu milikmu. Lindungi ibumu. Jangan biarkan orang jahat mengambil hakmu. Jika kamu baca surat ini, berarti kamu sudah cukup kuat. Dan ayah tahu, kamu akan jadi lelaki yang lebih baik dari ayah. Air mata Bu Sarah menetes membasahi kertas. Bu Lina memeluknya. Bu, Raffi berbisik. Berarti mereka kejar aku bukan cuma karena benci. Tapi karena aku punya warisan itu. Bu Sarah mengangguk. Tapi kamu gak perlu mikirin itu sekarang. Yang penting, kamu tetap hidup, tetap kuat, dan tetap jadi anak baik. Raffi menggenggam tangan ibunya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus. Namun, dari luar pagar panti, sebuah mobil hitam berhenti sebentar. Jendela terbuka. Seorang pria muda dengan wajah yang tak dikenal menatap ke arah panti, dan mengangguk. Ia mengeluarkan ponsel. Target sudah diidentifikasi. Anak itu belum boleh tenang. Telepon ditutup, dan malam pun kembali menggantungkan bayangannya. Malam mulai turun perlahan, menyelimuti kota dengan cahaya lampu jalanan yang temaram. Di dalam panti, suasana terlihat damai. Anak-anak telah makan malam, sebagian duduk di aula kecil untuk mengaji, sebagian lagi sudah tertidur. Tapi tak ada yang menyadari bahwa bahaya sedang bergerak dari balik tembok luar. Senyap namun pasti. Di kamar lantai 2, Raffi duduk di samping Bu Lina. Di tangannya masih tergenggam surat dari ayahnya. Kertas itu sudah berulang kali ia baca. Tapi setiap kalimat di dalamnya tak pernah gagal mengguncang dadanya. Ada perasaan rindu, kecewa, marah, sekaligus lega. Bu, ucap Raffi pelan. Kalau warisan itu masih ada, kenapa mereka masih ngejar aku? Bukannya sekarang bisa dibekukan sama pengacara? Bu Lina mengelus kepalanya. Karena orang tamak itu gak pernah cukup. Nak, mereka gak peduli kamu siapa. Yang mereka lihat cuma angka, bukan nyawa. Di ruang pengurus, Bu Sarah bersama Bu Ningsih dan pengacara mereka sedang menyusun laporan lanjutan. Sejak surat dari ayah Raffi ditemukan, proses pengajuan pembekuan aset keluarga Dodi dan Andra langsung diajukan ke pengadilan waris. Namun langkah itu membuat mereka menyentuh sarang lebah lebih dalam. Saudara tiri Andra yang tinggal di luar kota mulai mengancam lewat telepon. Mereka bahkan menuduh kita mencuci uang, ujar Bu Laila sambil menunjukkan rekaman percakapan. Bu Ningsih menggeleng. Mereka benar-benar akan lakukan apapun untuk ambil alih semuanya. Di luar panti, seorang pria bertubuh tinggi mengenakan hoodie gelap berjalan melewati trotoar. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, dua pria lain mengikuti dari jauh, menyamar sebagai pengantar makanan dan tukang servis. Mereka berhenti di ujung gang, lalu mengawasi pagar panti dari kejauhan. Salah satu dari mereka membuka ponsel. Target di dalam. Tapi penjagaannya lebih ketat dari yang kita duga. Gak masalah, jawab suara dari telepon. Tunggu jam 2 malam. Saat lampu panti padam total. Kita mulai operasi. Tepat pukul 2 dini hari. Lampu-lampu panti mulai padam secara otomatis sesuai sistem timer. Penjaga malam duduk di pos depan sambil menguap dan menyeruput kopi panas. Tidak ada yang mencurigakan. Hingga tiba-tiba, listrik padam. Seluruh panti gelap gulita. CCTV mati.
Alarm lumpuh. Suara klik kecil dari pagar terdengar. Seseorang telah memotong arus. Penjaga bergegas keluar dengan senter. Tapi sebelum sempat memeriksa, seseorang menghampiri dari belakang dan menyemprotkan sesuatu ke wajahnya. Lelaki itu tumbang seketika. Dua pria melompati pagar. Satu lagi menunggu di mobil yang diparkir beberapa meter dari gang. Di dalam panti, Raffi terbangun. Ia merasa udara berubah. Hatinya berdebar keras. Ia melangkah ke jendela kamar dan menatap keluar. Gelap. Hanya bulan yang menyorot samar. Tapi matanya menangkap sesuatu. Bayangan. Seseorang berjalan di halaman belakang, menuju lorong anak-anak. Raffi segera membangunkan Bulina. "Bu, ada yang masuk." Bulina terkejut, lalu segera menyambar ponsel untuk menyalakan senter. Di lorong kamar, suara langkah kaki mendekat. Pintu perlahan terbuka. Pria berhodie hitam masuk. Matanya menyisir kamar anak-anak. Tangannya menggenggam kain lap yang sudah disiram cairan bius. Raffi langsung meraih botol kaca kecil dari lemari dan melemparkannya ke arah pintu dengan keras. Prak! Botol pecah. Suara itu menggema. Anak-anak terbangun. Teriakan kecil terdengar. Salah satu anak langsung menekan tombol emergency alarm darurat yang disembunyikan di bawah ranjang. Siren panik berbunyi. Cahaya cadangan menyala. Semua pintu dikunci otomatis dari pusat. Penjaga kedua muncul dari dapur dengan tongkat besi. Pelaku panik. "Raffi!" teriak pria bertopeng itu sambil menggedor pintu kamar bocah itu. Tapi yang ia temukan hanyalah ruangan kosong. Raffi, Bulina, dan Naila telah keluar melalui jalur darurat yang hanya diketahui pengurus panti. Polisi datang 3 menit kemudian. Dua pelaku berhasil ditangkap di halaman belakang. Satu lainnya kabur dengan mobil dan belum ditemukan hingga pagi menjelang. Pagi itu, seluruh berita lokal dipenuhi laporan tentang percobaan penculikan terhadap Raffi. Panti Al-Hidayah dikunjungi langsung oleh kepala kepolisian setempat. Perlindungan khusus diberikan. Seorang petugas ditempatkan selama 24 jam. Raffi tidak lagi hanya menjadi anak kecil korban. Ia telah menjadi saksi hidup dari ambisi manusia yang tak mengenal batas. Tapi yang lebih mengejutkan, dari interogasi salah satu pelaku yang ditangkap, polisi menemukan sebuah foto Raffi dan Naila, dengan tanda silang merah di wajah Naila. Bulina memeluk putrinya erat-erat. Naila juga jadi target mereka. "Bu?" bisik Raffi ketakutan. Bu Sarah mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Karena kamu terlalu dekat dengannya. Mereka ingin menekan kamu lewat orang yang kamu sayangi." Bulina menatap keluar jendela. "Ini belum selesai. Tapi kali ini, kita gak akan lari lagi." Dan di luar sana, di ruangan sempit sebuah bangunan tua, seseorang menempelkan peta kota di dinding. Lingkaran merah dilingkari di atas nama Rumah Penyimpanan Notaris dan Berkas Waris. Mulutnya menyeringai. "Jika anak itu tak bisa disentuh, maka bukti-buktinya yang akan aku musnahkan." Udara kota pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Meski mentari bersinar terang, suasana di dalam panti masih diselimuti ketegangan. Petugas keamanan ditambah. CCTV baru dipasang. Semua pintu diberi kode akses baru. Tapi satu hal tak bisa disangkal. Bayangan bahaya masih membayangi dari kejauhan. Bu Laila, sang pengacara, datang terburu-buru pagi itu. Di tangannya tergenggam map biru tua yang sudah mulai lusuh. Namun isinya, menurutnya, adalah dokumen paling penting dalam kasus Raffi. Ini, warisan asli dari almarhum ayah Raffi. Sertifikat properti, saham, dan pernyataan notaris yang asli. Tapi, katanya sambil duduk di ruang pengurus, satu dokumen pendukung yang memperkuat posisi Raffi disimpan di kantor penyimpanan arsip notaris. "Kapan kita bisa ambil?" tanya Bu Sarah, penuh harap. "Harusnya siang ini." Tapi, Bu Laila menatap mereka semua dengan serius. "Saya mendapat kabar. Kantor arsip itu dibobol tadi malam." Suasana mendadak hening. Bulina menahan napas. "Apa dokumennya aman?" "Tidak, tapi mereka belum berhasil masuk ke ruang penyimpanan utama."
Pihak kantor bilang mereka hanya merusak brankas luar. Masih ada waktu. Tapi, kita harus cepat. Sore itu, mereka berangkat. Di dalam mobil, Raffi duduk di kursi tengah, diapit Naila dan Bu Sarah. Ia terus menatap keluar jendela. Pikirannya melayang pada semua kejadian akhir-akhir ini. Sampai kapan kita kayak gini terus, Bu? Tanyanya pelan. Gak lama lagi, Nak. Jawab Bu Sarah. Setelah ini, semuanya akan selesai. Mobil mereka tiba di gedung penyimpanan notaris. Bangunan tua 4 lantai di tengah kota yang kini dijaga 2 petugas kepolisian sipil. Di lantai bawah, ruang arsip dijaga ketat dengan kode biometrik dan pengenal wajah. Saat mereka memasuki ruangan, petugas menyambut dengan wajah tegang. Pak, apa sudah diperiksa semua rak? Sudah, Bu. Tapi satu rak yang menyimpan berkas atas nama keluarga Andra terlihat seperti dicoba dibakar. Untung sistem sprinkler aktif. Bu Laila segera membuka lemari besi. Di dalamnya, tertata puluhan berkas penting. Namun yang paling menarik, satu map plastik transparan dengan nama Raffi bin Andra Wijaya, tertulis jelas. Ia membuka map itu dengan tangan bergetar. Dokumen di dalamnya utuh. Ini dia, bukti terakhir. Surat penyerahan aset secara diam-diam dari Andra ke Raffi, ditandatangani 2 bulan sebelum Raffi diculik. Bu Sarah menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Allahu Akbar. Ini bukti kebenaran. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, suara alarm darurat berbunyi. Perhatian! Tamu tak dikenal terdeteksi di lantai 2. Petugas keamanan langsung bergerak. Bu Lina meraih tangan Raffi dan Naila. Cepat! Ke ruang darurat. Mereka berlari ke ruang tangga darurat. Suara langkah kaki terdengar dari atas. Seseorang sedang turun. Cepat! Mendekat. Petugas polisi di depan mereka menghalangi jalan. Kami amankan lantai. Silakan keluar lewat pintu belakang. Mereka menuju parkiran bawah tanah. Tapi di sana, mobil mereka sudah terbakar sebagian. Api kecil masih menyala di bawah mesin. Seseorang telah menebar bensin. Bu Laila panik. Mereka mau musnahkan dokumen ini. Petugas membawa mereka ke mobil cadangan. Raffi menggenggam map biru tua itu erat-erat. Aku gak akan biarin mereka rebut ini, Bu, katanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suara sepeda motor mengaum keras dari ujung parkiran. Seorang pria dengan helm tertutup dan jaket hitam datang menerobos masuk. Herman. Dia masih bebas. Ia menabrak palang parkir. Langsung melompat turun sambil menodongkan tongkat listrik. 2 petugas langsung menghadangnya. Tapi Herman bergerak cepat. Menjatuhkan satu, menendang lainnya. Raffi menarik Naila ke balik mobil. Tubuhnya menggigil. Serahin map itu, teriak Herman sambil mendekat. Bu Lina maju, berdiri menghadangnya. Kalau kamu mau, lewatin aku dulu. Herman tersenyum sinis. Dengan senang hati. Ia melangkah cepat. Tapi sebuah suara keras meledak. Dor! Sebuah tembakan peringatan dari salah satu polisi yang tersisa menghentikan langkah Herman. Tangannya terangkat. Tubuhnya gemetar. Kamu gak bisa lari lagi, Herman. Kamu sudah melanggar terlalu jauh. Dalam hitungan detik, ia dikepung. Dijatuhkan. Diborgol. Raffi berdiri, pelan-pelan menghampiri petugas. Map itu masih di tangannya. Hari berikutnya, pengadilan resmi memutuskan bahwa Raffi adalah pewaris sah seluruh aset mendiang ayahnya, dan keluarga Dodi serta Andra tak memiliki hak sedikit pun. Semua tindakan mereka di masa lalu dinyatakan sebagai tindakan kriminal berat. Herman dijatuhi hukuman penjara maksimal. Dodi dan Andra menyusul dengan kasus berlapis. Penculikan, penganiayaan, percobaan pembunuhan, dan penggelapan. Raffi duduk di ruang sidang bersama Bu Lina, Bu Sarah, dan Naila. Ia tak lagi murung. Wajahnya penuh ketenangan. Bu, katanya, menoleh ke Bu Lina. Kalau waktu itu ibu gak kasih aku nasi, mungkin aku gak ada di sini sekarang. Bu Lina tersenyum, menatapnya lembut. Dan kalau kamu gak berani berdiri,
mungkin gak ada satupun dari kita yang selamat. Sementara itu, jauh di kejauhan, di sebuah rumah sederhana di tepi kota, seorang wanita parubaya menatap layar televisi dengan mata sembab. Ia memegang foto Raffi saat kecil. Anak itu kini telah jadi laki-laki yang bahkan dunia tak bisa tundukkan. Hikmah di balik perjuangan Raffi. Dalam hidup ini, tidak semua orang terlahir dalam keadaan ideal. Ada yang tumbuh dalam pelukan hangat keluarga, dan ada pula yang harus tumbuh di tengah luka, kehilangan, dan ketakutan yang tak berkesudahan. Seperti halnya kisah Raffi, seorang anak dari keluarga yang terbelah, lalu dicuri masa kecilnya oleh keserakahan orang-orang dewasa. Namun satu hal yang paling menyentuh dari kisah ini adalah, kebaikan kecil bisa menyelamatkan hidup seseorang. Nasi bungkus sederhana dari seorang janda miskin bernama Bulina, yang diberikan dengan tulus tanpa pamrih, menjadi titik balik nasib Raffi. Dari situlah semua berawal. Dari situ pula rantai kebaikan terbentuk. Kasih sayang, perlindungan, perjuangan hukum, hingga tegaknya keadilan. Berapa banyak dari kita yang meremehkan satu tindakan baik? Satu senyuman, satu piring makanan, satu dekapan hangat. Tapi kadang, dari hal kecil seperti itulah takdir Allah mengubah arah kehidupan manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Az-Zalzalah 7. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tiap amal kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Tak peduli sekecil apapun itu, ia tetap memiliki tempat di sisi Allah dan bisa menjadi penyelamat di saat yang tak kita duga. Kisah ini juga menegaskan bahwa keberanian tak selalu datang dari kekuatan fisik, tetapi dari kemurnian niat dan keteguhan hati. Raffi tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan, tapi ia punya tekad. Dan itu cukup untuk mengalahkan kekuatan orang-orang jahat yang selama ini menindasnya. Lihat bagaimana Naila, anak kecil yang juga hidup dalam kesederhanaan, bisa menjadi teman sejati bagi Raffi. Ia tidak memberi uang, tidak memberi hadiah besar. Ia hanya hadir, menemani, dan memberikan perhatian. Tapi dari situlah lahir keberanian dan harapan dalam diri Raffi. Banyak dari kita hari ini terlalu sibuk mengejar hal besar. Padahal yang dibutuhkan dunia hanyalah orang-orang yang peduli, walau lewat tindakan-tindakan kecil yang tak terlihat. Dunia tak butuh pahlawan hebat dengan jubah dan sorotan kamera. Dunia butuh orang-orang biasa yang memilih untuk tidak membiarkan kejahatan menang, walau hanya dengan membela satu anak yang tertindas. Cerita ini memang fiktif, dibuat seolah nyata agar dapat menyentuh sisi kemanusiaan kita, membangkitkan rasa peduli, dan menyadarkan bahwa di luar sana, banyak Raffi-Raffi lainnya yang sedang berjuang dalam diam. Anak-anak yang hidup tanpa perlindungan, dikejar oleh orang dewasa yang lupa akan nurani. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar, malah dipaksa berlari demi mempertahankan hidup. Kita tak selalu bisa menyelamatkan dunia. Tapi seperti Bulina, kita bisa menyelamatkan satu jiwa, dan itu sudah cukup untuk mengubah takdir. Bayangkan jika setiap orang di dunia ini melakukan satu tindakan kebaikan tiap harinya. Tidak perlu besar, cukup satu saja. Betapa banyak luka yang bisa disembuhkan, betapa banyak hati yang bisa diselamatkan. Dalam dunia nyata, kita mungkin tak selalu menyaksikan penjahat mendapatkan hukumannya seperti dalam cerita ini. Tapi yakinlah, keadilan Allah tak pernah tidur. Jika tak di dunia, maka pasti di akhirat. Raffi mungkin hanyalah karakter dalam kisah ini. Tapi ia mewakili suara banyak anak yang tak terdengar. Naila mewakili sahabat sejati yang tetap bertahan saat yang lain menjauh. Bulina mewakili figur orang tua yang tak hanya kuat dalam sabar, tapi juga tegas dalam melawan ketidakadilan. Sementara Bu Sarah mewakili ibu yang tak sempurna, tapi rela berjuang dari titik nol untuk merebut kembali anaknya, bukan demi harta, tapi demi cinta yang tak bisa dibeli. Dan Herman, Dodi, serta Andra, mereka mewakili wajah gelap manusia yang bisa tumbuh karena kita memilih diam saat melihat kejahatan. Tapi kisah ini juga menunjukkan, selama masih ada yang berani melawan, kejahatan tak akan menang selamanya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hati,
menyadarkan, atau mungkin menggambarkan sesuatu yang pernah kamu alami. Tolong bantu kami dengan klik like agar cerita ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tulis komentar di bawah tentang bagian mana dari kisah ini yang paling mengena di hatimu. Dan yang terpenting, subscribe ke channel kami untuk terus mendapatkan kisah-kisah menyentuh, inspiratif, dan penuh hikmah lainnya. Karena dengan dukungan kamu, kami bisa terus menulis. Dan semoga tiap tulisan yang keluar dari tangan ini menjadi cahaya untuk jiwa-jiwa yang sedang berjuang di dalam gelap. Sekali lagi, kisah ini fiktif, namun ditulis seperti nyata agar bisa menggerakkan nurani kita bersama. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi penyelamat bagi seseorang, seperti Raffi. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.